Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Hana. Aku masih perlu membiasakan diri dengan nama itu. Hana Putri Anggita, istri dari Reza Fadilah. Baru beberapa bulan berlalu sejak aku mengucap ijab kabul dengannya, tapi rasanya seperti mimpi yang belum mau berakhir. Kami berdua sudah lama bermimpi memiliki rumah sendiri. Tempat tinggal yang bukan sekadar bangunan, tapi tempat untuk membangun masa depan, untuk membesarkan anak-anak nanti. Dan ketika agen properti menunjukkan rumah ini, rumah tua bergaya kolonial, berdiri anggun meski catnya mulai kusam, aku langsung jatuh cinta. Seriusan bisa dapat harga segini? Gumam Reza waktu itu, memastikan dengan nada tidak percaya. Agen itu hanya mengangguk sambil tersenyum, seolah menyimpan sesuatu yang tidak perlu ia jelaskan. Aku tidak mau berpikir macam-macam. Taman di halaman belakang saja sudah bikin aku terpikat. Tanaman merambat, bunga-bunga warna-warni, dan yang paling menarik, pohon melati besar dengan bunga yang mekar hampir setiap hari. Rumah ini seperti punya kepribadian sendiri. Tenang, tapi di dalam ketenangan itu ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Tapi lagi-lagi, aku mengabaikannya. Karena Reza menggenggam tanganku dan berkata, "Rumah ini cocok buat kita, sayang." Hari pertama pindah, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari pagi menembus kaca jendela besar ruang tamu. Cahaya keemasan memantul pada lantai kayu yang sudah tua tapi tampak kokoh. Aku berjalan pelan, menyentuh dinding yang dingin, mendengarkan suara samar angin dari celah-celah kecil jendela yang belum kami perbaiki. Aku bisa membayangkan suara tawa anak-anak nanti. Aku bisa membayangkan aku memasak untuk Reza di dapur kecil yang sudah kami renovasi sederhana. Aku bisa membayangkan kami tua bersama di sini. "Sayang," suara Reza memecah lamunanku, "kamu ngapain bengong di situ?" Aku menoleh dan tertawa kecil. "Aku cuma bahagia." Dia mendekat, menempelkan dagunya di pundakku. "Aku juga. Semoga ini rumah yang benar-benar bisa bikin kita nyaman." Saat itulah aku menyadari sesuatu. Aku juga terlambat beberapa minggu. Dan firasatku benar. Beberapa hari setelah kami resmi pindah, aku memberitahu Reza bahwa aku hamil. Reza langsung memelukku sampai aku nyaris tidak bisa bernapas. Ia tertawa, menangis, lalu berbisik, "Aku janji bakal jagain kalian berdua." Hari-hari kami dipenuhi kebahagiaan. Reza bekerja dari pagi sampai sore, sementara aku lebih sering di rumah. Aku sibuk menata ruangan, memilih tirai dan hiasan dinding, mencuci pakaian, mengenang setiap sudut rumah yang kini menjadi wilayahku. Kadang aku duduk di dekat jendela belakang, menikmati pemandangan taman melati yang tampaknya selalu tampak rapi, seolah ada yang merawatnya setiap hari. Padahal kami belum menyentuhnya sama sekali. "Aneh ya, Mas," suatu sore aku mengomentari, "taman belakangnya rawatannya bagus banget, padahal kita belum ngapa-ngapain." Reza melirik sambil minum teh. "Mungkin pemilik sebelumnya yang rajin. Kita tinggal lanjutin aja." Aku mengangguk, meski ada sedikit rasa penasaran. Aku tidak tahu siapa pemilik sebelumnya, karena agen properti hanya bilang mereka pindah mendadak keluar kota. Kadang aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari arah taman. Tapi aku menepis pikiran itu. Aku hamil, hormonku pasti sedang berantakan. Hari demi hari lewat tanpa masalah berarti. Sampai suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara keras dari lantai 2. Seperti ada sesuatu, atau seseorang, yang berjalan di atas. Aku menatap langit-langit sambil menahan napas. "Ada yang jatuh, iya," gumamku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Reza tetap tidur pulas. Aku ingin membangunkannya, tapi aku khawatir dia akan kesal. Jadi aku memejamkan mata lagi dan memaksakan diri untuk tidur. Besoknya aku lupa kejadian itu. Atau, sengaja kulupakan. Kami kembali menjalani hari dengan bahagia. Reza mulai mengecat ulang salah satu kamar yang akan jadi kamar bayi. Aku sering berdiri di pintu,
memperhatikan dia bekerja sambil memegang perutku yang mulai membesar. Bayiku aktif, sering menendang. Rasanya hangat sekali. Udah kayak pemain sepak bola, aku bercanda. Reza memandangku sambil tertawa. Semoga anak kita suka olahraga. Biar sehat kayak papanya. Tapi jangan nakal ya, kayak papanya juga. Aku membalas sambil mencubit pelan lengan Reza. Dia pura-pura kesakitan, lalu memelukku. Momen sederhana tapi penuh cinta, yang membuatku lupa bahwa rumah ini pernah terasa asing. 1 minggu setelah itu, aku terbangun dini hari karena ingin ke kamar mandi. Rumah gelap, hanya cahaya lembut dari lampu luar yang masuk lewat jendela. Saat kembali ke kamar, aku berhenti. Aku bisa melihat taman belakang melalui celah tirai jendela. Dan di sana, pohon melati itu bergoyang. Padahal angin tidak kencang. Bunganya berguguran pelan, satu persatu, seolah ada seseorang yang menyentuhnya. Aku menatap dengan saksama. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul begitu saja. Aku merapatkan tirai lalu kembali tidur. Cukup, Hana, kamu cuma capek. Suatu siang, aku sedang mencuci piring. Tiba-tiba listrik berkedip sebentar. Aku memutar badan, melihat lampu ruang makan juga kedap-kedip. Aku terdiam sekitar 5 detik sebelum semuanya kembali normal. Aku memutuskan untuk tidak menghubungi Reza, takut dia menganggapku parno. Namun kejadian-kejadian kecil itu semakin sering terjadi. Lampu dapur menyala sendiri ketika aku lewat. Pintu kamar mandi sering terbuka padahal aku yakin sudah menutupnya rapat. Barang-barang kecil seperti jepit rambut atau gunting kuku menghilang begitu saja. Jika aku menemukannya, biasanya berada di tempat yang sangat tidak masuk akal. Seperti kemarin, aku menemukan sisirku di dalam lemari es. Aku sampai tertawa sendiri waktu itu. Duh Hana, jangan pikiran kemana-mana. Kamu pelupa kali, aku menenangkan diri sendiri. Aku merasa semuanya bisa dijelaskan. Sampai akhirnya, suatu sore, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku sedang menyusun baju di lemari kamar utama saat tiba-tiba udara terasa dingin. Aku menyentuh lengan dan merasakan bulu tubuhku berdiri, ketakutan yang datang begitu saja, tanpa alasan. Suaraku seperti hilang. Aku berdiri diam, mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara langkah kaki lagi. Kali ini jelas dari arah lantai 2. Aku mendongak. Nafasku mulai tidak teratur. Aku ragu beberapa detik, lalu memanggil dengan suara pelan. Mas, tapi Reza sedang tidak di rumah. Aku sendirian. Aku mengambil ponsel, berjalan pelan ke bawah, menghindari menatap ke lantai 2. Hatiku berdebar hebat. Aku membuka pintu belakang dan duduk di bangku dekat taman. Aku menyentuh dada, mencoba menormalkan napas. Tenang, Han, ada bayi dalam perut kamu. Kamu harus kuat. Aku memandang ke taman melati. Bunga-bunga itu selalu tampak indah, tapi sekarang, ada sesuatu yang membuatku tidak betah menatapnya lama-lama. Saat itu ponselku bergetar. Reza menelpon menanyakan apakah aku butuh sesuatu dibawakan pulang. Suaranya membuatku sedikit lega. Aku tidak cerita apa-apa. Aku belum siap. Malamnya, aku membenamkan wajah di bahu Reza sambil tidur. Ia mengusap punggungku, membuatku merasa aman. Minggu depan kita ke dokter kandungan, ya, katanya lembut. Aku mengangguk. Aku seneng banget, Mas. Aku juga. Kamu pasti jadi mama yang luar biasa. Aku tersenyum dalam gelap, dan entah kenapa, aku ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati kecilku, ada suara lain yang berbisik. Rumah ini belum menampakkan siapa dirinya sebenarnya. Besok paginya, saat aku membuka jendela kamar untuk menghirup udara segar, aku mencium sesuatu. Bunga melati, kuat sekali. Aku memijit pangkal hidung, merasa sedikit pusing. Aku menoleh ke pohon melati. Angin menggerakkan bunga-bunganya dengan lembut. Harumnya memenuhi seluruh ruangan. Indah sih, gumamku pelan, tapi kok aku jadi pusing ya? Aku memanggil Reza. Mas, kamu cium gak harumnya? Kuat banget deh. Reza mengendus-endus sebentar lalu mengerutkan kening. Hah, enggak kok, biasa aja. Aku memandangnya bingung. Baunya itu sangat jelas. Bagaimana mungkin Reza tidak mencium apapun?
Bener nih kamu nggak cium apa-apa. Reza tertawa kecil dan mencubit hidungku. Hidung ibu hamil memang sensitif banget. Aku ikut tertawa, tapi saat Reza pergi bekerja dan aku kembali duduk di dekat jendela, bau melati itu semakin kuat. Sampai membuat perutku seperti diperas dari dalam. Aku menutup jendela cepat-cepat. Dari sudut telingaku, seolah ada suara lirih, samar, seperti nafas seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangku. Aku langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa, hanya aku, dan keheningan. Keheningan yang terasa berbeda. Aku mendekap perutku sambil bergumam pelan, mencoba menenangkan diri. Semua ini pasti cuma karena aku lagi hamil. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Ada sesuatu yang mulai berubah di rumah ini. Dan perlahan-lahan, rasa bahagia itu mulai tergeser oleh sesuatu yang lain. Malam itu aku terbangun lagi. Perutku mulai terasa semakin besar. Bayi kami sering menendang saat aku tidur, seolah dia nggak pernah bisa diam. Reza ada di sebelahku, tidur tenang tanpa gangguan apapun. Aku melirik jam di meja kecil samping ranjang. Baru jam 2 lewat sedikit. Aku berniat bangun untuk ke kamar mandi, tapi tiba-tiba terdengar suara pelan dari lantai atas. Suara langkah kaki, perlahan, tapi jelas. Kayak ada seseorang yang sedang mondar-mandir. Aku diam sejenak, nahan napas. Langkah itu berhenti. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin tikus besar, pikirku. Rumah tua pasti banyak celah. Tapi langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seolah ada orang yang sengaja berjalan pelan, seperti sedang mengawasi. Aku langsung memegang lengan Reza dan mengguncangnya pelan. Mas bangun, bisikku. Dia hanya bergumam kecil lalu memiringkan badan, tetap tidur. Keinginanku untuk membangunkannya benar-benar hilang saat ku dengar pintu lemari di lantai 2 terbuka sendiri, atau mungkin itu hanya imajinasiku. Tapi bunyinya terlalu nyata untuk diabaikan. Aku menutup mata rapat, memaksa diriku untuk tidur lagi meski jantung masih berdegup cepat. Paginya, aku menyiapkan sarapan. Reza duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya. Aku ragu-ragu untuk bercerita, tapi akhirnya aku keluarkan juga. Mas, semalam aku dengar suara lagi dari atas. Reza menghentikan gerakan jarinya dan menatapku. Kamu pasti kebangun jam segitu kali ya? Suara apa sih? Kayak ada yang jalan. Terus kayak pintu lemari kebuka. Reza tersenyum kecil. Hana, ini rumah tua, sayang. Mungkin kayunya ngembang atau apa. Kamu kan belakangan ini tidurnya nggak nyenyak. Wajar kalau jadi lebih sensitif. Aku diam. Aku tahu Reza berniat menenangkan. Tapi menganggap semua kejadian ini sebagai hal sepele malah bikin aku makin takut. Aku cuma takut aja, ucapku pelan. Dia bangkit dan mendekat, menangkup pipiku lembut. Aku paham, tapi aku janji, nggak ada siapa-siapa di sini selain kita. Kalau kamu masih kepikiran, nanti malam kita tidur bareng di lantai 2 biar kamu lihat sendiri nggak ada apa-apa. Aku mengangguk meski nggak yakin. Ada sesuatu dalam rumah ini yang terasa salah. Siang itu aku bersih-bersih kamar tamu yang ada di lantai bawah. Aku nyalakan musik pelan lewat ponsel agar nggak merasa sepi. Aku sedang melipat selimut ketika angin dingin berhembus dari arah pintu. Aku menoleh. Pintu kamar pelan-pelan bergerak, lalu tertutup sendiri. Mas, panggilku spontan. Padahal Reza jelas sedang bekerja di luar. Aku mendekati pintu, memastikan tidak terkunci. Aku coba memutar gagangnya, terkunci. Jantungku berdegup makin kencang. Ya Allah, gumamku pelan. Aku coba lagi, kali ini memaksa. Klik, pintunya terbuka. Aku langsung keluar dari kamar itu dan mematikan musik. Suasana jadi terlalu hening. Aku memutuskan duduk di ruang tamu dan menyalakan TV meski nggak benar-benar menonton. Aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi ada perasaan yang terus menempel, seperti ada seseorang yang memperhatikan dari balik tangga. Aku menoleh beberapa kali, nggak ada siapa-siapa. Namun setiap kali aku menatap ke arah lain, aku merasa ada yang berdiri di atas sana, mengintipku dari celah pagar tangga. Aku mengusap perutku, mencoba menenangkan diri. Nggak apa-apa ya, mama cuma capek, bisikku pada bayi dalam kandungan. Ketika aku berdiri dan hendak ke dapur,
aku mencium bau melati yang sangat kuat. Seperti bunga itu baru saja dipetik dan diletakkan tepat di samping wajahku. Aku menatap sekeliling. Nggak ada bunga, nggak ada vas. Hanya kosong. Astagfirullah, aku mundur selangkah. Aku buru-buru keluar rumah dan duduk di teras belakang. Aku butuh udara, tapi bahkan di luar pun rasa takut itu nggak hilang. Sore hari Reza pulang. Aku menceritakan semuanya. Suara langkah kaki, pintu terkunci sendiri, bau melati menyengat, semuanya. Reza menghela napas panjang. Hana, kamu hamil. Banyak ibu hamil jadi lebih peka atau jadi halu karena hormon, ujarnya hati-hati. Aku tahu dia nggak bermaksud jahat, tapi ucapan itu tetap menohok. Mas pikir aku halu? Tanyaku lirih. Bukan gitu maksud aku cuma nggak mau kamu stres. Kamu harus sehat, bayi kita juga. Aku mengangguk meski hatiku terasa sesak. Aku merasa semakin sendirian menghadapi semua ini. Malam datang lagi. Aku mencoba untuk nggak memikirkan hal aneh. Kami makan malam sambil nonton acara TV favorit. Sesekali kami bercanda, berusaha menormalkan suasana. Tapi begitu Reza tertidur, rasa takut itu kembali. Aku terjaga cukup lama, lampu kamar sengaja tidak kupadamkan. Aku memandangi langit-langit, mencoba meredam pikiranku sendiri. Tiba-tiba ada suara pelan yang terdengar dari etalase kaca di kamar. Suara seperti ada benda kecil yang menyentuh kacanya dari dalam. Aku menahan napas. Aku membuka selimut dan duduk di ranjang. Tanganku gemetar. Aku menatap kaca itu. Tak ada apa-apa. Aku memaksakan diri berdiri dan memastikan asal suaranya. Begitu aku melangkah mendekat beberapa langkah, bayangan putih melintas sangat cepat di pantulan kaca. Bukan bayangan milikku. Bukan bayangan Reza. Sosok dengan rambut panjang bergerak di belakangku. Aku langsung memutar badan. Kosong. Tidak ada. Aku tersandar ke dinding, tubuhku goyah. Hatiku seolah mau meloncat keluar. Aku menatap Reza yang masih tidur pulas. Kenapa setiap kali ada sesuatu, dia selalu terlelap seolah rumah ini nggak pernah mengusiknya sama sekali. Aku mengguncang tubuhnya. Mas, bangun. Tolong. Matanya terbuka sedikit. Apalagi, sayang. Kamu mimpi buruk. Aku lihat sesuatu di kaca. Dia mengusap wajahnya dengan malas, lalu menatap ke arah etalase. Kan gak ada apa-apa. Nada suaranya datar. Bahkan dia nggak bangun sepenuhnya. Mas, aku takut, ucapku pelan, suaraku bergetar. Reza menghela napas dan menarikku kembali ke ranjang. Ayo tidur, aku nggak akan ninggalin kamu. Kalau kamu bangun lagi, bangunin aku. Aku di sini. Aku mengangguk, meski aku tahu, Reza tidak melihat apa yang aku lihat. Dia tidak mendengar apa yang aku dengar. Dan dia tidak mencium bau itu. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi ada satu hal yang jelas menggangguku. Sosok itu tadi tidak seperti bayangan acak atau pantulan benda. Gerakannya terlalu nyata, seolah dia sengaja menunjukkan keberadaannya padaku. Dan entah kenapa, bau melati kembali muncul. Padahal jendela dan pintu kamar tertutup rapat. Aku memegang perutku erat-erat, menutupi bagian di mana bayi kecilku berada. Aku berbisik lirih ke dalam selimut. Apa kamu juga merasakannya, Nak? Aku belum mengetahui siapa perempuan itu. Tapi satu hal yang terasa jelas dan menakutkan. Dia ada di sini, di dalam rumah ini. Dan sepertinya, dia tidak ingin aku pergi. Aku mulai sulit membedakan mana yang hanya ada di kepalaku dan mana yang benar-benar terjadi. Siang pun terasa menyeramkan sekarang. Rumah ini seperti punya mata. Ada rasa diawasi dari sudut-sudut gelapnya yang tidak pernah kena cahaya matahari. Pagi itu aku sendirian lagi. Reza sudah berangkat kerja, mobilnya meninggalkan halaman dengan suara mesin yang menghilang perlahan. Begitu suara itu lenyap, keheningan kembali memenuhi rumah. Aku duduk di meja makan sambil menyendok bubur, tapi setiap suapan terasa hambar. Pikiranku melayang ke kejadian semalam, bayangan itu. Bau melati itu. Semua yang membuatku merasa rumah ini menolak kehadiranku. Aku mengecek ponsel. Ada pesan dari Mama. Gimana kabarnya? Mual-mual masih. Udah mendingan, Ma. Kalau butuh Mama datang, bilang ya. Iya, Ma. Aman kok di sini. Aku bohong.
Aku nggak aman sama sekali di sini. Setelah sarapan, aku memutuskan mandi biar pikiranku lebih segar. Aku masuk ke kamar mandi di lantai bawah. Kamar mandi ini bukan favoritku. Pencahayaannya kurang, dan cerminnya cukup besar sehingga terasa seperti ada yang mengamatiku dari balik pantulannya. Aku menyalakan shower. Air mengalir pelan, terdengar menenangkan di awal. Aku memejamkan mata sambil membasuh wajah. Di antara suara air, aku merasa terdengar suara lain, samar. Aku membuka mata, air tetap mengalir, tidak ada apa-apa. Aku lanjut mandi, mencoba cuek. Tetapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan, namun bukan dari arah belakang atau samping. Dari arah atas, suara lirih perempuan, sedekat itu sampai seperti berasal dari langit-langit kamar mandi. Padahal hanya ada ubin dan pipa air di baliknya. Aku menelan ludah. Mas, panggilku pelan, walau aku tahu Reza tidak di rumah. Aku mematikan shower agar bisa mendengar jelas. Hening, seolah ada seseorang menarik napas panjang tepat di atas kepalaku. Aku langsung mengambil handuk dan menutup tubuhku, mundur perlahan menuju pintu. Darahku serasa mengalir deras ke kaki saat aku menyadari sesuatu. Pintu kamar mandi tertutup rapat dan terkunci. Aku coba memutar gagangnya, tidak bisa. Kunci itu seperti sengaja menahanku. Aku menahan napas. Bismillah, buka, buka, bisikku panik sambil memaksa gagang pintu. Tidak bergerak sama sekali. Aku menengadah lagi, perlahan, dan saat itulah aku melihatnya di kaca besar di dinding. Sosok perempuan berdiri di belakangku. Gaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya, kepalanya sedikit menunduk, tubuhnya diam seakan menunggu aku berbalik. Aku tidak sanggup menatap kaca itu lagi. Aku memejamkan mata dan mulai terisak. Jangan ganggu aku, jangan ganggu anakku, tolong. Tidak ada suara selain air yang menetes dari shower yang tadi belum tertutup sempurna. Aku memberanikan diri membuka mata lagi. Sosok itu masih di sana, tetapi posisinya berubah. Kini semakin dekat, seolah hanya tinggal satu langkah untuk menyentuhku. Kepalaku berputar, perutku seperti ditarik dari dalam. Aku memutar gagang pintu sekali lagi dengan seluruh tenaga. Dan kali ini, klik, pintunya terbuka. Aku keluar tergesa-gesa, hampir terjatuh. Begitu tubuhku melewati pintu, aku membantingnya dan menutup rapat. Napasku tersengal-sengal, aku menatap pintu itu sambil mundur. Air mataku mengalir begitu saja. Aku mencoba memanggil nama suamiku dalam hati, berharap dia tiba-tiba muncul di sebelahku. Aku duduk di sofa ruang tamu, tubuh masih gemetar. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Tapi rasa takut itu tidak pergi sama sekali. Aku merasa dia masih berada di kamar mandi. Menunggu aku kembali, mengintai, perutku tiba-tiba menegang. Bayiku seperti menendang keras dari dalam. Iya, nak, maaf, ucapku lirih sambil mengusap perutku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak boleh hanya diam dan berharap semuanya hilang sendiri. Aku butuh jawaban. Aku kembali ke tetangga tua, Bu Sulastri. Wanita itu tinggal sendirian di rumah tua seberang, dengan halaman yang penuh tanaman pot. Ia sudah cukup sepuh, tapi matanya masih tajam saat memandang. Bu Sulastri mengajakku duduk di kursi rotan di teras rumahnya. Ada apa, Bu Hana? Kau kelihatan pucat sekali, ucapnya sambil menuang teh. Aku meremas kedua tanganku. Aku butuh keberanian untuk bicara. Bu, saya mau tanya soal Bu Rati. Pemilik rumah saya dulu. Raut wajah Bu Sulastri berubah. Ia berhenti menuang teh. Kau lihat sesuatu? Iya. Tanyanya lirih. Aku menelan air liur. Saya nggak tahu, tapi ada hal-hal aneh. Terutama di kamar mandi. Tatapan Bu Sulastri kosong sejenak. Lalu ia menghela napas pelan. Bu Rati meninggal di kamar mandi itu, ucapnya akhirnya. Jantungku seperti berhenti berdetak. Dia ditemukan oleh petugas. Menurut kabar, suaminya sudah kabur duluan bersama perempuan lain. Bu Rati merasa dikhianati. Rumah itu adalah satu-satunya yang ia punya untuk berharap bahagia. Aku menunduk, tenggorokan terasa kering. Setelah itu, setiap orang yang tinggal di sana selalu pindah dalam waktu singkat, lanjutnya.
Ada yang bertengkar hebat sampai bercerai. Ada yang keguguran. Ada yang sakit tanpa sebab. Tubuhku seketika dingin. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanyaku, hampir seperti anak kecil yang minta perlindungan. Wanita tua itu memandangku lama sebelum menjawab. Kuatkan hati. Jangan biarkan dia masuk ke hidupmu. Ia menatap perutku. Terutama, jangan biarkan dia menyentuh anak itu. Aku memegang perutku spontan, seperti melindungi bayi kami dari ancaman yang tak terlihat. Kalau semakin parah, kamu harus tinggalkan rumah itu, jelasnya dengan suara rendah. Aku mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti hukuman, karena aku tahu Reza tidak akan begitu saja percaya padaku. Tapi saat aku bangkit hendak pulang, Bu Sulastri sempat menahan lenganku. Hana, tatapannya tajam dan penuh peringatan. Ibu itu tidak sekadar ingin menakuti. Dia tidak ingin ada perempuan lain yang bahagia di rumah itu. Aku terpaku, tak bisa bilang apa-apa, hanya bisa pulang dengan langkah yang sulit. Ketika Reza pulang, aku memutuskan untuk jujur lagi. Tapi kali ini aku menceritakan semuanya, tanpa menahan apapun. Dia mendengarkan sambil menatapku, tidak memotong, tidak komentar dulu, hingga aku selesai. Lalu ia mendekat, duduk di sampingku. Sayang, suaranya pelan. Kalau semua ini bikin kamu nggak tenang, gimana kalau kita liburan dulu? Cari suasana baru. Kita tinggal di hotel beberapa hari sampai kamu lebih rileks. Aku menggeleng cepat. Mas, ini bukan tentang aku butuh liburan. Rumah ini bermasalah. Ada yang tinggal di sini selain kita. Reza terdiam, lalu ia memelukku. Kalau kamu terus kayak gini, kamu yang sakit, sayang. Aku takutnya itu. Aku janji bakal jagain kamu. Tapi aku juga harus waras dan rasional. Kita coba dulu jalan-jalan. Kalau setelah itu kamu masih merasakan hal yang sama, kita pikir lagi langkah selanjutnya. Oke, aku menunduk. Aku ingin marah. Tapi aku butuh dia di sisiku. Ya sudah, kita coba, ujarku akhirnya. Dia tersenyum tipis dan mengusap kepalaku. Tapi malam ini, aku mau tidur di atas. Biar kamu lihat sendiri nggak ada apa-apa. Aku terdiam. Bagian dari diriku setuju. Bagian lain, sangat takut. Karena aku tahu sesuatu. Yang menggangguku itu bukan hanya suara atau bayangan. Dia bisa mengunci pintu. Dia bisa mendekat. Dia bisa menunjukkan wujudnya. Dan kalau aku tidur di lantai atas malam ini, aku takut itu justru membuatnya semakin dekat denganku. Dan bayi ini, aku memegang perutku lagi, bukan untuk menenangkan bayi, tetapi karena aku merasa bayi ini pun sedang ketakutan. Malam nanti, aku harus naik ke lantai 2, ke tempat langkah-langkah itu berasal, ke tempat di mana ia mungkin menunggu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi semakin malam semakin jelas. Dia tidak ingin aku tinggal, dan dia tidak ingin aku bahagia. Sejak sore, aku sudah merasa aneh dengan suasana lantai 2 rumah ini. Bukan cuma karena ruangannya yang kuno, kaca jendelanya yang kusam seperti tidak pernah dibersihkan. Tapi ada rasa seperti aku sedang dipantau. Setiap kali aku lewat di depan kamar bekas pemilik rumah, hawa dingin tiba-tiba menyusup ke tubuhku. Reza membuka pintu kamar yang akan kami pakai tidur. Lumayan kan, besok kita ganti spraynya. Ini bau debu soalnya, katanya sambil berusaha terdengar santai. Aku hanya mengangguk, lalu meletakkan tas kain berisi baju ganti di dekat ranjang. Bau kayunya kuat banget ya, gumamku pelan. Namanya juga rumah tua, sayang, jawab Reza sambil menepuk pelan punggungku. Nanti kita ubah semuanya jadi lebih modern. Aku tersenyum tipis saja, perasaan risih justru makin tebal di dada. Kepalaku seperti berat sekali, perut pun sesekali terasa seperti diikat dari dalam. Aku berusaha memaklumi, mungkin karena lelah. Saat malam tiba, Reza turun untuk mengunci pagar dan mengecek pintu belakang. Aku sendirian di kamar ini. Lampu kuning temaram menyinari ruangan secukupnya, tapi sudut-sudut gelap tetap menyisakan kegelisahan. Aku melirik pintu kamar tua yang dilarang dibuka. Kunci masih terpasang, tapi gagangnya seperti bergerak sedikit. Bukan karena angin, seolah ada seseorang dari dalamnya memastikan pintu itu masih terkunci. Aku buru-buru duduk di ujung ranjang,
memegang perutku. Sabar ya, jangan ikut tegang, bisikku pelan. Ketika Reza kembali, aku langsung mengajaknya tidur lebih cepat. Kamu takut ya? Reza mencoba bercanda, tapi aku hanya menjawab singkat. Aku cuma lelah. Kami berbaring. Reza tertidur terlebih dahulu. Napasnya pelan dan tenang, tapi mataku sulit terpejam. Suara kecil terdengar di berbagai penjuru rumah, lantai kayu seolah ada yang menginjak perlahan, bunyi halus seperti seseorang mengusap dinding. Aku akhirnya menutup telingaku dengan kedua tangan. Namun semakin aku berusaha tidur, justru semakin jelas suara itu terdengar. Langkah pelan, satu anak tangga, satu lagi, dan satu lagi. Jantungku berdetak kencang. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar kami. Lalu, aku memejamkan mata kuat-kuat. Pintu bergoyang. Gagangnya berputar sedikit, berhenti, lalu bergerak lagi seperti ada yang mencoba masuk. Aku panik. Aku menepuk bahu Reza. Reza, bangun, ada yang. Begitu Reza membuka mata, semua suara hilang. Seolah tidak pernah ada. Kamu mimpi, Han. Udah, tidur lagi. Ada aku di sini, ujarnya sembari menggenggam tanganku. Aku tidak menjawab. Aku tahu apa yang kudengar itu nyata. Lama-lama rasa lelah mengalahkan cemas. Aku terpejam. Pandanganku perlahan gelap, tenggelam dalam kantuk. Jam 2 lebih sedikit. Aku mendadak terbangun. Ada sesuatu yang menyentuh rambutku. Seperti jari, dan dingin. Aku langsung duduk sambil memegang kepalaku. Tidak ada siapapun di sekitar. Reza masih terlelap. Saat aku menurunkan kaki untuk berdiri dan mengambil air, telapak kakiku menyentuh sesuatu yang lembek. Aku tersentak dan cepat-cepat menyalakan lampu kecil. Tidak ada apa-apa. Han, kamu kenapa? Reza mengucek mata. Aku seperti nginjek sesuatu barusan, jawabku. Reza melihat lantai lagi. Kosong. Kamu kecapean. Sini tidur lagi. Aku peluk biar kamu tenang, katanya sambil meraihku. Aku mengangguk. Aku mencoba memejamkan mata lagi. Tapi tiba-tiba, ada napas di telingaku. Pelan, dekat sekali. Aku langsung membuka mata. Reza tetap tidur, membelakangiku. Berarti napas itu, bukan dari dia. Aku hampir menangis, tapi aku tahan. Aku mengusap perutku, mencoba menenangkan bayiku. Enggak apa-apa, Mama di sini. Saat aku berbisik begitu, terdengar suara perempuan dari belakang kepala ranjang. Suara pelan, tapi jelas. Bayi itu, bukan milikmu. Tubuhku membeku. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menoleh perlahan ke sudut dekat lemari. Ada bayangan berdiri. Sosok perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya gelap, tidak terkena cahaya. Dia tidak bergerak, hanya kepalanya dimiringkan sedikit, mengarah tepat ke perutku. Mulutnya bergerak, tidak ada suara yang keluar. Tapi aku mengerti kata-katanya. Aku ibu di rumah ini. Aku menutup mata lagi, menggenggam tangan Reza sekuat mungkin. Berdoa dalam hati. Saat ku buka mata, sosok itu sudah hilang. Namun langkah kecil terdengar. Di dalam kamar, mendekat. Aku langsung membangunkan Reza sambil menangis. Bangun, aku takut. Kita harus pindah dari kamar ini. Ayo sekarang. Reza syok melihatku seperti itu. Ia menyalakan lampu besar. Semuanya tampak normal. Terlalu normal. Aku serius, Res. Ada perempuan di sini. Dia ngomong tentang bayi kita. Suaraku pecah. Reza akhirnya menyerah. Baik, kita tidur di bawah. Besok kita bereskan kamar ini. Aku cepat-cepat berdiri. Tidak peduli keseluruhan alasan Reza, aku hanya ingin jauh dari kamar ini. Kami turun membawa bantal dan selimut. Aku terus melirik ke arah tangga, takut sosok itu mengikuti. Di ruang tamu, Reza memelukku erat. Bayi kita aman. Jangan takut, ucapnya pelan. Aku mencoba percaya, tapi sebelum aku lelap, dari atas terdengar suara keras. Brak, pintu kamar lantai 2 menutup sendiri. Dengan sangat kuat, aku dan Reza sama-sama tersentak. Reza menatap ke arah atas. Tatapannya ragu dan tegang. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya alasan logis. Aku memeluk perutku erat. Aku hanya penumpang di rumah ini. Dan pemilik aslinya, tidak suka kehadiranku. Sejak malam itu, aku makin yakin rumah ini tidak sekadar angker.
Ada yang hidup di dalamnya. Ada yang merasa berhak atas semuanya. Terutama, bayi dalam kandunganku. Aku tidak tahu dari mana perasaan itu datang. Tapi setiap kali aku berada di lantai 2, terutama dekat kamar mandi itu, aku merasa tidak hanya diikuti, tapi juga diawasi penuh kebencian. Reza mulai memperhatikan perubahan sikapku. Katanya aku sering bicara sendiri dalam tidur. Kadang aku memanggil, "Mas," dengan nada memohon. Tapi ada juga malam di mana aku menangis tanpa sadar. "Aku takut kamu stres berat," katanya pagi ini sambil mengoles roti dengan selai. "Kalau kamu terus begini, nanti kamu sakit." "Aku nggak stres," jawabku datar. "Aku takut." Reza berhenti, menatapku cukup lama. "Aku bakal cari orang buat ngecek rumah ini. Kalau perlu aku panggil Ustaz." Ia mencoba meyakinkan. Aku ingin percaya, tapi sesuatu dalam diriku berkata, aku harus cari jawaban sendiri. Sebelum semuanya terlambat, siang itu, saat Reza ke kantor, aku memandangi album rumah lama yang kutemukan kemarin di lemari bawah. Foto-foto Bu Rati bersama suaminya menghiasi hampir tiap halaman. Awalnya semua tampak penuh senyum. Tapi mulai tengah-tengah halaman, ekspresi mereka berubah. Suaminya semakin jarang muncul di foto. Sementara Bu Rati, ia selalu berpose di kamar bayi kosong yang dicat biru muda. Aku menyentuh perutku tanpa sadar. Kenapa kamar bayi? Bukankah Bu Sulastri bilang, ia ditinggal suami? Lalu aku menemukan foto paling akhir. Bu Rati sedang memeluk perutnya, hamil. Sendirian, dengan senyum yang terlihat putus asa. Aku menutup album itu cepat. Tangan gemetar. Apakah ia hamil saat suaminya pergi? Apakah ia kehilangan bayinya? Apakah itu sebab ia meninggal di kamar mandi? Terlalu banyak pertanyaan tanpa jawaban. Aku memutuskan ke gudang kecil di belakang. Ada beberapa kardus berlabel tulisan tangan, Rati. Aku menggeser satu kardus dan membukanya. Di dalamnya ada tumpukan pakaian bayi. Baju-baju kecil warna biru yang belum pernah dipakai. Masih ada label harganya. Aku mengangkat satu setelan bayi mungil dari dalam kardus. Wangi melati tiba-tiba muncul dari arah belakang. Begitu menyengat sampai aku hampir mual. Aku buru-buru menutup kardus itu dan mundur. Tidak boleh lama-lama di sini. Aku kembali ke dalam rumah sambil terus memegangi perutku. Jantungku masih berdebar kencang. Barusan itu bukan hanya temuan buruk. Itu peringatan. Dari dalam diriku muncul suara yang tidak bisa aku abaikan. Dia ingin bayi ini. Ia ingin apa yang dulu gagal ia punya. Setelah asar, aku coba tidur sebentar. Kepalaku terasa berat sejak siang. Ketika aku tertidur, mimpi itu datang. Aku berdiri di kamar bayi biru. Bayi menangis keras dari dalam box. Aku mendekat. Selimut bayi itu bergerak-gerak. Tapi saat aku menyibaknya, bukan bayi. Wajah perempuan itu, rambutnya basah, kulitnya pucat seperti belum lama dari air. Tangannya menyambar perutku dengan cepat. Ia mencakar keras sambil berteriak. Itu milik aku. Aku terbangun sambil menjerit. Nayasku kacau, keringat mengalir deras. Aku langsung meraba perutku dengan kedua tangan. Tenang, sayang, kamu aman sama ibu, bisikku sambil terisak. Bayi di dalamku menendang pelan. Mungkin kaget oleh mimpi itu. Mungkin, ia juga ketakutan oleh suara perempuan itu. Aku memaksa bangkit dan duduk. Tubuhku menggigil tak terkendali. Aku tidak boleh tidur sendirian lagi. Aku tidak boleh biarkan dia masuk ke dalam mimpiku, dan mengambil sesuatu dariku. Malam tiba. Ini pertama kalinya aku dan Reza tidur di kamar lantai 2. Ia sibuk menata bantal dan selimut. Aku berdiri di depan pintu kamar mandi, pintu itu menghadap langsung ke tempat tidur kami. Pintu itu retak-retak di bagian bawahnya. Seolah sering digerogoti kelembapan. Aku tidak bisa berhenti menatap celah itu. Rasanya ada mata kecil yang sedang mengintip dari sana. Reza memanggil, sayang, kamu melamun. Aku mengangguk pelan, Mas, boleh pintu kamar mandinya dikunci. Reza menekan tombol kunci di pegangan pintu sampai terdengar bunyi, klik. Sudah, tenang ya, aku di sini. Ia memelukku dari belakang. Aku menahan napas. Aku masih takut, tapi setidaknya ada dia. Lampu dimatikan.
Hanya gelap dan suara kipas langit-langit yang berputar pelan. Aku baru saja mau terlelap, ketika terdengar tok, tok, tok. Aku langsung membuka mata. Suara itu pelan tapi jelas. Dari arah kamar mandi, aku melihat Reza. Ia belum tidur, matanya juga terbuka. "Kamu dengar?" bisikku. Reza menatap pintu kamar mandi beberapa detik. Nafasnya berubah. "Iya." Aku langsung meremas tangannya. "Mas." Ia menarik napas panjang, seolah memaksa dirinya tetap tenang. "Mungkin tikus," ia berbisik lembut. "Kamu tidur saja ya." Aku ingin percaya, tapi suara itu tidak terdengar seperti tikus. Suara itu terdengar seperti seseorang mengetuk kaca dari dalam. Dan aku tidak sanggup mengalihkan pandangan darinya. Tok, tok, tok. Kali ini lebih pelan, seperti ajakan. Aku menutup mata rapat, mencoba tidak menangis. Bayi di perutku bergerak lagi. Tidak nyaman, seolah dia juga mendengar sesuatu yang mengancam. Entah jam berapa aku berhasil tertidur. Tapi aku terbangun lagi karena sesuatu yang dingin menyentuh pipiku. Aku membuka mata perlahan. Seseorang berdiri di samping tempat tidurku. Gaun putih lusuh itu, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya membungkuk mengarah ke perutku. Tangannya terulur, siap menyentuh bayi dalam kandunganku. Aku langsung berguling menjauh sambil memekik, "Jangan." Reza bangun kaget. "Kenapa?" Aku menunjuk arah sosok itu. Nafasku tersendat. "Mas." Dia, tapi sosok itu telah menghilang. Reza memelukku erat. "Kamu mimpi buruk lagi?" "Ya." "Tidak." Aku tahu aku terbangun saat itu. Aku merasakannya jelas. Aku merasakan jari-jari itu hampir menyentuhku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Air mataku jatuh tak tertahan. Reza akhirnya mengajakku turun dan tidur di ruang tamu. Aku tidak menolak. Aku terlalu takut kembali ke kamar atas itu. Sebelum turun, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah kamar mandi lantai 2. Pintu itu sedikit terbuka, padahal sebelumnya terkunci rapat. Aku tahu Reza juga melihatnya. Karena wajahnya berubah pucat, dan ia menarikku turun lebih cepat. Malam itu kami tidur dengan lampu menyala. Reza memelukku sepanjang malam, tapi aku tetap tidak bisa tidur. Aku hanya menatap ke langit-langit, berdoa agar pagi cepat datang. Keesokan harinya Reza benar-benar tidak masuk kerja. Ia sudah sangat kelelahan, tapi aku juga melihat ketakutan di matanya, yang ia coba sembunyikan agar aku tetap kuat. "Aku bakal cari Ustaz hari ini. Rumah ini harus dibersihkan," katanya tegas. Aku mengangguk, sedikit lega, sedikit, karena aku tahu, apapun yang hidup di rumah ini, tidak akan tinggal diam. Aku memegang perutku. "Nak, kamu harus kuat ya. Jangan kasihin dia apapun." Saat itu ponselku berbunyi, pesan dari nomor tak dikenal. "Jaga baik-baik bayinya, karena aku selalu dekat." Aku menjatuhkan ponsel dan menutup mulutku untuk menahan teriakan. Aku tahu, apapun yang menginginkan bayi ini, sudah tidak lagi hanya di dalam rumah. Ia kini mengikuti kami dimanapun. Dan ia tidak akan berhenti, sampai ia mendapatkan apa yang dulu hilang. Pagi itu suasana rumah seperti lebih gelap dari biasanya. Walaupun semua tirai kubuka, cahaya tetap terasa enggan masuk. Udara di dalam rumah stagnan, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Reza duduk di ruang tamu sambil menggenggam ponselnya. Ia sudah menghubungi seorang ustaz yang dikenal tetangga kantor. Ustaz itu berjanji akan datang sore hari. Aku berharap sore bisa datang lebih cepat. Tapi waktu justru berjalan pelan, dan setiap detiknya terasa seperti memberi ruang bagi sesuatu untuk semakin dekat dengan kami. Sejak semalam, aku terus memeluk perutku. Kadang aku merasa bayi ini menendang karena sehat. Kadang aku merasa ia menendang karena takut. Aku tahu dia sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. "Mas, kalau Ustaz datang, kita langsung ngomong apa adanya ya," ucapku pelan. Reza mengangguk sambil mengusap rambutku. Ia berusaha terlihat kuat, tapi aku melihat tangannya sendiri sedikit bergetar. "Kamu nggak sendiri ya, aku ada di sini," kata Reza. Aku menarik napas perlahan. Kalau saja semua bisa selesai semudah kalimat itu. Siang menjelang, Reza pergi ke dapur untuk membuatkan teh. Aku duduk di sofa sambil menggenggam ponsel.
Aku masih takut membaca pesan dari nomor tak dikenal itu lagi. Tapi rasa penasaranku menang. Saat ku buka pesan itu, nomor itu berkirim lagi. Dia bukan untukmu. Tanganku mendadak kaku. Perutku langsung mengencang. Gerakan bayi berhenti seketika. Aku menatap layar tanpa berkedip. Kemudian pesan lain masuk. Anak itu akan memanggil aku, bukan kamu. Aku ingin teriak tapi suaraku hilang. Jantungku berdebar keras sampai rasanya menyakitkan. Aku buru-buru berlari ke dapur. Mas, panggilku panik. Reza menoleh cepat. Kenapa? Aku menunjukkan layar ponsel. Reza membaca. Wajahnya berubah. Kali ini tidak lagi bingung, tapi marah. Kurang ajar, gumamnya sambil mencoba menelepon nomor itu. Tidak aktif. Mati. Aku bisa melihat dadanya naik turun. Kita pindah hotel hari ini, ucapnya tegas. Aku mengangguk cepat. Iya, sekarang juga. Reza langsung naik ke atas untuk ambil koper dan pakaian. Aku menunggu di bawah. Dan saat itulah, aku mendengar suara langkah. Pelan, ritmis, menuruni tangga. Tapi Reza belum lama naik, seharusnya ia masih merapikan barang. Aku menoleh ke arah tangga. Ada rambut panjang terurai di balik pegangan tangga. Menjulur sedikit, bergerak pelan seperti tertiup angin yang tidak ada. Aku terdiam, kemudian rambut itu ditarik menjauh, menghilang ke arah lantai 2. Aku ingin memanggil Reza, tapi aku tahu itu tidak akan membuat segalanya berhenti. Semakin kami mencoba pergi, semakin besar ancaman yang ia tunjukkan. Reza turun dengan koper setelah beberapa menit, wajahnya masih tegang. Ayo, aku berdiri sambil membawa tas kecil. Baru satu langkah, ponsel Reza berdering kencang. Ia melihat layar, nomor kantor. Aku angkat sebentar ya, katanya. Aku mengangguk walau aku sebenarnya ingin kita langsung pergi. Reza berjalan beberapa langkah menjauh sambil bicara melalui ponsel. Aku berdiri memegangi perutku sambil menunggu. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Aku menoleh. Pintu kamar mandi di bawah tertutup rapat, tapi ada bunyi dari dalamnya. Aku mundur satu langkah. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Mas, panggilku pelan. Reza masih menelepon. Ia tampaknya tidak mendengar apapun. Aku meraih gagang pintu, ingin memastikan itu hanya suara pipa atau apa saja yang masuk akal. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, pintu itu bergetar sendiri. Kuat, seolah ada seseorang yang menghantamnya dari dalam. Aku langsung menjauh dan menjerit. Mas, Reza menghampiri cepat. Ia memeluk bahuku lalu menatap pintu itu dengan tatapan marah bercampur takut. Keluar dari rumah kami, teriaknya ke arah pintu. Sunyi, tapi hanya 1 detik. Lalu terdengar suara perempuan berbisik dari dalam. Rumah ini milikku. Aku menutup telingaku sambil terisak. Reza bergegas menarik lenganku. Kita pergi sekarang. Ia membuka pintu depan dengan terburu-buru dan mendorongku keluar lebih dulu. Baru saja kami melangkah ke teras. Semua pintu di dalam rumah tertutup sendiri dengan keras. Sampai akhirnya seluruh rumah diam. Tidak ada suara apapun lagi. Tidak ada angin. Tidak ada gerakan. Seolah rumah itu menahan napas. Reza memandangku. Masih mau tinggal di sini? Aku menggeleng keras. Aku nggak tahan lagi. Kami masuk mobil. Reza menyalakan mesin. Aku menengok sebentar ke arah rumah. Di jendela lantai 2, kulihat gaun putih lusuh itu. Berdiri diam, menatap kami pergi. Aku memalingkan wajah. Air mataku sudah terlalu banyak untuk hari ini. Hotel, kamar bersih, kasur nyaman, aroma wangi, lampu terang. Tapi aku tidak bisa merasa aman. Bahkan di sini, aku tahu ia masih mengikutiku. Saat Reza mandi, aku duduk di tepi kasur sambil mengusap perutku. Nak, jangan takut ya, kita jauh dari dia sekarang. Tiba-tiba, dari dalam perutku terdengar bunyi duk yang sangat keras. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Aku memekik pelan. Mas, panggilku panik. Reza keluar tergesa tanpa mengeringkan rambut. Ada apa? Aku menangis sambil memegang perutku. Aku takut dia udah terlalu dekat. Reza memelukku erat. Aku nggak akan biarkan siapapun ambil kamu atau bayi kita. Aku janji. Aku ingin percaya, tapi bagian terdalam diriku tahu sesuatu. Dia tidak sekadar mengintai dari jauh.
Dia sudah ada di sekitar bayi ini. Sore itu Ustaz datang. Orangnya terlihat tenang. Tatapannya lembut tapi tajam seolah bisa melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Kami menceritakan semuanya dari awal. Ia mendengarkan tanpa memotong sama sekali. Setelah selesai, ia menghela napas pelan. Sosok itu sudah sangat terikat dengan rumah itu, katanya. Ia meninggal dalam keadaan patah hati, kehilangan, dan merasa dikhianati. Rumah itu simbol kebahagiaan yang tidak pernah ia dapat. Aku menunduk, hatiku berdenyut, dan dia melihat kamu sebagai ancaman, lanjut Ustaz. Karena kamu punya apa yang ia inginkan dulu. Aku memegang perutku. Kalau kami pindah, apakah dia masih akan mengikuti? Tanya Reza. Itu tergantung seberapa dalam ia sudah menempel pada Ibu Hana. Ustaz menatapku cukup lama. Aku merinding. Saya akan coba putuskan ikatan itu. Tapi kalian harus siap dengan apapun yang terjadi. Karena kalau dia merasa kalian merampas haknya lagi, ia akan semakin tidak mau pergi. Reza menggenggam tanganku kuat-kuat. Aku mengangguk. Aku siap, asal bayiku selamat. Ustaz berdiri. Malam ini aku akan ke rumah itu. Berdoa dari luar, lalu masuk jika diperlukan. Kalian jangan ikut dulu. Besok baru kita lihat keadaannya. Aku mengangguk pelan meski sebenarnya tidak ingin Ustaz itu masuk ke dalam sendirian. Tapi aku tahu, we have no choice. Malam tiba, Reza tertidur lebih cepat, mungkin karena terlalu lelah. Aku tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk bersandar di kepala ranjang sambil melihat ponsel. Pukul 23.17. Tidak ada pesan dari Ustaz. Tidak ada kabar apapun. Aku mulai gelisah. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku menahan napas dan membuka pesannya. Dia sudah datang ke sini. Aku langsung gemetar. Air mataku menetes pelan. Sekarang giliranku. Aku menjatuhkan ponsel dari tanganku. Dan sebelum aku bisa berteriak untuk membangunkan Reza, ada tangan pucat dari bawah ranjang yang menyentuh perutku. Dingin, beku, seolah menghisap hangat dari tubuhku. Aku memekik keras sekali. Mas. Reza terbangun panik dan langsung mengangkat tubuhku menjauh dari tepi ranjang. Aku menggigil sambil memeluk perutku kuat-kuat. Reza menatap bawah ranjang. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi aku tahu, dia belum pergi. Ia hanya menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman untuk kami. Keesokan harinya Ustaz menghubungi. Rumah itu sudah agak tenang, katanya. Tapi tidak sepenuhnya. Kalian harus kembali sebentar. Ada yang harus kalian lakukan. Kalau tidak, dia akan terus mengejar. Aku ingin menolak, setiap bagian tubuhku menolak. Tapi kalau ini satu-satunya jalan, aku harus berani. Demi bayi ini, kami kembali sore hari. Langit mendung. Angin seolah menahan napas. Rumah itu tampak sunyi ketika kami tiba. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Ustaz sudah menunggu di depan pagar. Ia membawa kitab dan air di botol kecil. Kita masuk bersama, katanya. Aku menatap pintu rumah yang selama ini menjadi sumber segala teror. Perutku menegang. Bayiku bergerak, pelan tapi panik. Nah, jangan takut, hanya sebentar, bisikku pada janinku. Kami masuk bertiga. Suasana di dalam rumah gelap walau sore belum habis. Ruang tamu seperti memandang kami balik, diam, tapi penuh ancaman. Ustaz mulai membaca ayat perlindungan. Suaranya tegas, bergetar ke seluruh ruangan. Beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu, dari lantai 2 terdengar suara langkah cepat. Lari, menghantam lantai seperti seseorang sedang marah karena kami kembali. Aku langsung memegang tangan Reza kuat-kuat. Ustaz tetap melanjutkan bacaannya. Suaranya makin keras. Semakin keras, semakin suara langkah itu mendekati tangga. Aku mulai menangis. Bayi dalam perutku bergerak kencang. Mas, aku nggak kuat, sakit, keluhku. Reza memelukku dari samping. Kamu harus tahan, sayang. Sedikit lagi, suara langkah turun. Satu langkah lagi, dan ia muncul. Perempuan itu, gaun putih basah, rambut menutupi wajah, kepala menunduk, tangannya terulur ke arah perutku. Aku mundur sambil gemetar. Jangan sentuh anakku. Ustaz menghadap sosok itu, tetap membaca keras. Ia memercikkan air ke arah sosok tersebut.
Perempuan itu menjerit, suara tinggi dan panjang memantul ke seluruh dinding rumah. Lampu ruang tamu berkelip cepat, udara bergetar. Ia merangsek maju ke arahku. Lebih cepat, lebih ganas. Jangan biarkan dia dekat aku, Mas. Teriakku histeris. Reza menangkuk tubuhku erat-erat, melindungi perutku dengan kedua tangan. Perempuan itu menggapai tangannya, jarak tinggal kurang dari 1 meter. Ustaz berteriak lantang, "Pergi, ini bukan milikmu." Perempuan itu berhenti, seluruh tubuhnya gemetar, lalu ia menunduk lebih rendah, dan perlahan mendongak menampakkan wajahnya. Kulit pucat, mata hitam kosong, mulut terbuka seolah ingin menangis, atau memohon. Ia menunjuk perutku. "Anakku," bisiknya lirih. Aku menangis keras. "Bukan, ini anakku." Wajah sosok itu berubah jadi murka. Rambutnya tersibak, menunjukkan mata yang merah seperti bara. Ia melompat ke arahku. Aku menutup mata sambil berteriak. Dan tepat saat itu, Ustaz menekan talisman ayat ke kening sosok tersebut sambil melanjutkan bacaannya. Jeritan terakhir mengguncang seluruh rumah. Sosok itu hilang. Begitu cepat, seolah dorong paksa, hanya menyisakan udara yang tiba-tiba tenang. Dan rumah yang seakan melepaskan napas panjang setelah sekian lama dicekik rasa dendam. Aku hampir jatuh kalau Reza tidak memegangku. Ustaz mendekat. "Apakah kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk sambil terisak. "Bayiku," dia masih bergerak. Aku memegang perutku. Ada gerakan halus. Ada kehidupan. Aku menangis keras. Tapi kali ini bukan karena takut. Karena lega. Ustaz tersenyum kecil. "Dia selamat. Kau sudah melakukan yang terbaik sebagai ibu." Aku menatap ruangan ini untuk terakhir kali. Rumah yang dulu kuanggap tempat membangun keluarga, sekarang hanya kuburan dari masa lalu seseorang. Kami pergi hari itu juga, tidak pernah kembali lagi. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Reza menangis saat pertama kali mendengarnya menangis pelan. Aku tersenyum sambil mengusap pipinya. "Kamu selamat ya, Nak, terima kasih sudah bertahan." Di pojok kamar rumah sakit, ada vas bunga melati. Entah dari siapa, tidak ada kartu nama. Aku mengalihkan pandangan, tidak ingin memikirkan kenapa bunga itu ada di sana. Karena sekarang, aku ingin percaya semuanya sudah selesai. Aku memejamkan mata sebentar sambil mencium anakku. Dan ketika ku buka mata, di cermin kamar, sesosok perempuan berdiri jauh di belakang. Ia hanya menatapku, lalu menghilang perlahan. Aku menggenggam bayi lebih erat, menunduk, berusaha tidak menangis lagi. Mungkin ia sudah pergi dari rumah itu. Tapi mungkin, ia tidak akan pernah benar-benar pergi dari kami. Karena rasa kehilangan tidak pernah mati. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.